Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia Fitria. Pembahasan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai organisasi dan kode etik profesi. Yang pertama ialah pembentukan organisasi profesi. Tujuan utama sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidang, menentukan tingkat kerja yang tinggi dengan orientasi kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi, ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah kredibilitas, bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. Yang kedua ialah profesionalisme, diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional bidangnya. Yang ketiga ialah kualitas jasa, adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberi pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Yang keempat ialah pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberi jasa tersebut, sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada profesi yang bersangkutan. Organisasi profesi merupakan bagian dari perkembangan sebuah profesi dalam proses profesionalnya untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat pengguna jasa tersebut. 3 langkah proses profesional sebuah profesi adalah munculnya asosiasi informal. Asosiasi informal merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat sama terhadap satu profesi atau pekerjaan tertentu. Yang kedua ialah identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, memiliki kepentingan yang sama untuk mendukung pekerjaan yang dijalani komunitas tersebut atas mengadopsi ilmu pengetahuan tertentu di bidangnya. Yang ketiga ialah para praktisi alam terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan lingkup pekerjaan atau profesi yang dijalani baik dari sisi jumlah pelaku profesi maupun perkembangan ilmu dan teknologi yang jadi lingkup pekerjaan, maka dirasa untuk memformal komunitas tersebut menjadi suatu organisasi resmi yang dianut oleh pemerintah dan masyarakat. Yang kedua ialah fungsi pokok organisasi profesi. Pertama, mengatur keanggotaan organisasi. Organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi yang lebih jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua ialah membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Organisasi profesi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut. Yang ketiga ialah menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Dan yang keempat ialah membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi merupakan aturan yang berlaku untuk seluruh anggota organisasi profesi. Yang kelima ialah memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota. Yang ketiga ialah organisasi profesi IT di Indonesia. Bagian A menjelaskan mengenai asas, tujuan, dan fungsi. Asas dalam IPKIN adalah Pancasila. IPKIN bertujuan ikut meningkatkan pemanfaatan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia dan menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinat antara anggota. Fungsinya ialah menyelenggarakan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pendidikan, latihan, seminar, dan lain-lainnya. Menghimpun, mengelola, dan mengembangkan bahan kepustakaan sesuai kemampuan yang ada. Selain itu, mengadakan kerjasama organisasi sejenis, baik di dalam maupun di luar negeri, selama maksud dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan IPKIN. Bagian B ialah keanggotaan. Yang pertama, terdapat anggota biasa. Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah perorangan warga negara Indonesia yang mewakili dirinya sendiri maupun yang disponsori oleh instansi atau perusahaan tempat ia bekerja setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.
Yang kedua ialah anggota muda. Yang masuk sebagai anggota muda adalah anggota masyarakat yang tidak dapat memenuhi syarat salah satu kategori anggota, tetapi pekerjaan atau kesenangan yang dimiliki berhubungan dengan bidang komputer dan informatika, atau pemuda, pelajar, siswa yang berminat mengembangkan pengetahuannya dalam bidang komputer dan informatika. Yang ketiga ialah anggota kehormatan. Adalah anggota masyarakat yang dinyatakan berhak menjadi anggota kehormatan IPKIN dan pengurus karena peranannya yang luar biasa dalam bidang kegiatan yang mendukung tujuan-tujuan IPKIN. Dan yang terakhir ialah anggota perusahaan. Jenis anggota yang terakhir yaitu anggota perusahaan adalah suatu perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang komputer dan informatika yang mendukung IPKIN. Selanjutnya pada bagian C ialah tata organisasi. Yang pertama ialah rapat anggota IPKIN, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada organisasi. Yang kedua ialah dewan pengurus. IPKIN terdiri atas dewan pembina, dewan pengurus IPKIN pusat disebut dewan pengurus pusat, pengurus IPKIN cabang disebut dewan pengurus cabang. Dewan pengurus pusat maupun cabang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IPKIN. Selanjutnya ialah dewan pengurus, adalah lembaga tertinggi yang bertugas melaksanakan dan kebijaksanaan dan ketetapan yang dihasilkan dari rapat anggota dan rapat pleno IPKIN, bertanggung jawab yang mewakili IPKIN baik keluar maupun ke dalam nasional atau internasional, menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan tujuan dan kegiatan IPKIN. Selanjutnya ialah ketua memimpin IPKIN, merupakan penanggung jawab umum atas pelaksanaan kebijakan IPKIN serta jalannya organisasi IPKIN sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Selanjutnya ialah sekretaris jenderal, merupakan rapat koordinasi dalam pengaturan ketatausahaan dan ketatalaksanaan serta kegiatan kesekretariatan atau administrasi organisasi termasuk perawatan file anggota. Selanjutnya ialah ketua bidang, merupakan pusat koordinasi pelaksanaan program sesuai dengan tanggung jawab masing-masing bidang. Selanjutnya ialah kode etik profesi. Kode diartikan sebagai kumpulan sandi, buku, undang-undang, dan kata yang disepakati lalu lintas telegrafis serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat. Etik atau etika merupakan moral filosofi, filsafat, praktis, dan ajaran kesusilaan. Kode etik adalah sistem norma nilai atau aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan apa benar dan tidak baik menjadi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Tujuan kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa tersebut. Bagian A menjelaskan prinsip dasar kode etik profesi. Yang pertama ialah prinsip standar teknis. Setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya. Yang kedua ialah prinsip kompetensi. Setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan. Yang ketiga ialah prinsip tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam melakukan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya ialah prinsip kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak memberikan jasa profesionalnya dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Selanjutnya ialah prinsip integritas. Pelaku profesi menjunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik yang menggunakan jasa profesionalnya. Selanjutnya ialah prinsip objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Prinsip kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkap informasi tersebut tanpa persetujuan. Prinsip perilaku profesional. Setiap anggota harus perilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi yang diembankannya. Pada bagian B ialah membahas kewajiban pelaku profesi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
Setiap ilmuwan Indonesia berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan keahliannya sesuai bidang yang ditentukan dari diminatinya. Selanjutnya, setiap ilmuwan harus jujur dan bersikap terbuka terhadap adanya kaitan serta interaksi antara bidang ilmu pengetahuan dengan yang lainnya. Setiap hasil yang dicapai dari upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diumumkan secara terbuka, sehingga hasil tersebut dapat dikaji kembang dan dimanfaatkan baik oleh ilmuwan lainnya maupun masyarakat. Setiap ilmuwan Indonesia wajib mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, pada khususnya umat manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Pada bagian C ialah kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap ilmuwan Indonesia wajib mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dalam melakukan suatu penelitian, setiap ilmuwan Indonesia harus mempertimbangkan kesesuaian penelitian itu dengan tanggung jawab, kewenangan, dan kemampuan. Yang bagian D ialah kewajiban pelaku profesi terhadap sesama pengemban profesi ilmiah. Setiap ilmuwan Indonesia wajib menghargai hasil, namun harus tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap ilmuwan Indonesia harus bersikap terbuka terhadap tanggapan, pendapat, dan kritik yang diberikan oleh ilmuwan lainnya. Setiap ilmuwan Indonesia wajib saling membantu dalam menggali, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang yang ditekuni. Setiap ilmuwan Indonesia hendaknya tidak menghalangi atau menghambat upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan ilmuwan lainnya. Setiap ilmuwan Indonesia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran wajib memberikan pengetahuan terbaik dan selalu berusaha meningkatkan prestasi akademi peserta didik sebagai generasi penerus, dan meningkatkan hubungan dengan peserta didik atas dasar keakraban, kejujuran, rasa keadilan, dan menghargai pengabdian mereka. Dan yang terakhir ialah kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup. Setiap ilmuwan Indonesia yang menjadikan manusia sebagai objek penelitian harus berpedoman dan menaati Deklarasi Helsinki tahun 1964. Dalam setiap pelaksanaan penelitian untuk diumumkan atau diterbitkan hasilnya, setiap ilmuwan wajib menghormati hak narasumber untuk tidak disebutkan atas diumumkan identitasnya. Setiap ilmuwan Indonesia wajib memperhatikan bahwa uji coba hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap makhluk hidup hanya dilakukan jika tujuannya adalah untuk mendukung peri kehidupan dan kesejahteraan manusia. Setiap ilmuwan Indonesia dalam melakukan uji coba terhadap makhluk hidup hendaknya jangan bertindak sewenang-wenang dan wajib memperhatikan kelestarian makhluk hidup. Dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap ilmuwan Indonesia wajib selalu memikirkan dampaknya terhadap umat manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup lainnya. Yang terakhir ialah tanggung jawab moral. Titik penekanan dari profesionalisme adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapan. Sikap etis di dalam penggunaan teknologi modern dalam rangka menunjang pekerjaan dengan profesi tertentu diturunkan dari prinsip dasar tanggung jawab moral dari masing-masing pelakunya. Setiap orang yang menghormati diri dan profesinya akan bertanggung jawab terhadap peran atau profesinya dengan pengetahuan dan keahliannya. Seseorang profesional sedikit banyak memegang sebuah kekuasaan, tetapi bagaimana dengan integritasnya, ia tidak akan membiarkan pencapaian tersebut. Berikut ialah prinsip dasar tanggung jawab moral yang berkaitan dengan profesi. Yang pertama ialah bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang kita lakukan. Bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian. Dan yang terakhir, bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa ada orang yang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkan itu terjadi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.